Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wasi. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Panongan 3, Kecamatan Pasokosongan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 PAI tahun 2025 di LPTK UIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25311102115. Baiklah, dalam video ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang dipekerti bab 3 kelas 6 untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar pagi ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu. Ini ada 12 anak ya? Ya. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, hari ini masuk semua. Baik. Kita lanjutkan dengan membaca doa dipimpin oleh yang bertugas. Silakan, Nak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebagai warga yang baik, kita harus mencintai NKRI. Kita menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan Sulaiman untuk memandu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Bandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Silahkan duduk kembali. Baik, anak-anakku, kita review pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, masih ingat kalian apa materi pada pertemuan kita yang sebelumnya ini? Masih ingat? Apa coba? Allah segalanya. Dalam bab 2 itu kita membahas Asmaul Husna apa? Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad. Nah, pada materi pada hari ini kita akan membahas hidup damai dengan saling memaafkan. Materi yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Al-Ghaffar itu maha mengampuni, sedangkan Al-Afu maha memaafkan. Baik anak-anak, kita perhatikan dulu gambar ini. Apa yang sedang terjadi di antara mereka dan apa pula yang harus mereka lakukan. Coba perhatikan, Rofi. Apa ya? Baik, gambar berikutnya perhatikan lagi.
Silvi datang untuk mendamaikan. Bagus. Silvi datang. Yang warna hijau ini kan? Iya. Terus ini apa? Sulaiman meminta maaf. Meminta maaf. Terus gambar keempat. Sulaiman membagikan pensil warna merah. Ini teman-teman yang senang semua ya. Terus yang terakhir, ayo. Apa nak? Sulaiman berhadapan kepada dia. Oke. Ini gambar menunjukkan bahwa kita penting sekali kalau berbuat salah meminta maaf. Kalau ada teman kita yang berbuat salah sama kita, kita harus memaafkan. Sebenarnya anak-anakku, tidak ada manusia yang suci selain para nabi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan meminta maaf dan memaafkan itu bukan tanda orang lemah, melainkan tanda orang pemberani dan kesatria. Ayo sebelum kita lanjutkan, kita ice drinking dulu biar lebih ceria. Kayak yang kemarin ya, biar mudah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya meminta maaf dan memaafkan. Coba perhatikan di layar ini. Mengapa harus memaafkan? Yang pertama, Allah dan Rasulullah sangat menyukai orang yang sering memaafkan. Yang kedua, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tadi katakan. Yang ketiga, meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Orang yang meminta maaf itu pasti tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Yang keempat, ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Kalau kita minta maaf dan memaafkan itu pasti akan terjalin hubungan yang baik, persaudaraan yang erat. Yang kelima, permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Tentu kalau kita meminta maaf dan memaafkan orang lain, hati kita dan hidup kita akan terasa tenang, damai. Apa dasarnya? Pertama, seperti yang ada di dalam buku ajar PAI kelas 6 itu, di bab 3 sudah dikutip hadis ini. Langsung Bapak bacakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat aniaya atau zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah ia meminta kehalalannya atau meminta maaf pada hari ini di dunia. Sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Kelak semua tidak ada yang bermanfaat di akhirat. Ya. Jika tidak, maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal soleh akan diambil darinya sebanyak kezalimannya. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Jadi kalau orang yang berbuat salah kepada temannya, mengambil sesuatu dari temannya, kemudian tidak diminta halal, tidak dikembalikan, tidak minta maaf, itu akan berat nanti di akhirat, akan jadi beban di akhirat. Makanya kita harus kembalikan dan meminta maaf atau minta kehalalannya, seperti itu.
ada dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu menjadi teladan buat kita sebagai umat Islam, sebagai umat Islam, sebagai umat beliau. Baik, selanjutnya kita coba tonton video ini sebagai pembelajaran buat kita. Nanti setelah nonton video ini kalian siapkan untuk bertanya dan kalian sendiri yang akan menjawab ya. Perhatikan baik-baik ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kamila tentunya di channel edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang saling memaafkan. Namun sebelum kalian belajar lebih lanjut, kalian simak kalian berpikir terlebih dahulu. Aduh kak, mereka aduh. Iya Del, maaf. Gimana sekarang, Dit? Alhamdulillah kak, udah gak terlalu sakit kayak tadi. Kamu sih, kan Bunda masih ngikutin. Iya bunda, maaf. Namanya juga anak laki, Bun. Iya sih, tapi Bunda suka ngeri aja kalau lihat pas Adit ngebut naik sepedanya. Enggak kok, Adit gak ngebut kalau naik sepeda. Iya, maaf. Emang kalau nggak buru-buru nggak ngebut? Enggak bun. Aha, Kayak bohong kalau ya. Bunda gak lihat, Adit mana kayak mungkin bohong Bunda ya. akan suka ngebut. Tapi kan bun, bunda cuma lihat pas Adit ngebut aja. Bunda kan gak tahu kenapa Adit ngebut. Lagian juga kan pas jalannya kosong bun. Kakinya dilurusin aja, Dit. Jangan ditekuk. Aduh. Bener, pas jalan kosong. Ini nih, diminum. Oh iya, makasih Bunda. Maaf ya, jadi nggak penting. Tapi kan bun, kalau pas Adit ngebut itu emang lagi ada yang harus Adit kejar bun. Apa yang Adit kejar? Dit, intinya Bunda minta Adit kalau papa itu hati-hati dan yang baik. Dengan gitu kan Dina? Iya, gitu Dit. Kalau kata Pak Haji Udin, kalau niat udah benar, caranya juga harus benar. Iya. Iya Del, iya. Maaf. Maafin Adit ya bun. Adit Adit merasa janji bersalah. gak akan ngebut lagi. Adit minta maaf. Adit. Iya, yang baik ya Nak. Dari cara yang baik. Bunda sayang sama Adit. Adit juga sayang sama bunda. Iya, sama Adit juga. Dan juga harus jadi anak baik ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari cuplikan tadi? Ini Cuplikan tadi pelajarannya simak ya. tentang tokoh Adit yang meminta maaf kepada ibunya karena melakukan suatu kesalahan. Tokoh Adit pun menjelaskan kejadian yang sesungguhnya yang tidak benar. Baik, selanjutnya akan Bapak buka season tanya jawab. Kan sudah menyimak semua kan? Oke. Kalian yang bertanya dan kalian juga yang menjawab. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Oh, Rifki. Ayo, Rif. Salah satu cara menumbuhkan sikap memaafkan adalah menyadari bahwa tidak ada manusia yang suci selain para nabi. Mengapa kesadaran ini penting saat kita disakiti orang lain?
Siapa yang mau menjawab? Saya Pak. Oh, silakan, Sulis. Karena kesadaran itu membantu kita memahami bahwa semua orang bisa berbuat salah, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengendalikan emosi dan memaafkan. Jadi kesadaran itu akan membuat kita mengendalikan emosi. Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini belum jawab tadi sudah. Yuk, apa nak? Mau tanya apa? Hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa kita harus meminta kelelahan Hadis yang tadi kan ya? di dunia. Mengapa meminta maaf harus dilakukan hari ini di dunia, dan apa akibatnya jika kita menunda sampai hari kiamat? Nah, itu pertanyaannya ya. Hadis yang tadi yang ditanyakan. Kenapa harus segera meminta maaf di dunia? Gitu ya. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Oh, baku ini nggak ada tadi. Silvi. Karena di hari kiamat tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Jika kita menunda, amal soleh kita akan diambil untuk membayar kezaliman kita, atau keburukan orang yang kita zalimi akan ditimpa kepada kita. Oh, gitu ya. Jadi di akhirat nanti dinar dan dirham, harta kekayaan itu tidak akan bermanfaat untuk membayar orang yang kita aniaya. Jadi harus meminta maaf di dunia. Ya. Oke, pertanyaan jawab kita lanjutkan dengan menjawab soal-soal yang ada dalam kuis ini. Ini Bapak sendiri yang bikin, sesuai dengan pembelajaran yang kita ikuti tadi ya. Ya. Setiap anak boleh memilih 2 kotak manapun. Oke, kita mulai. Siapa? Rofi dulu. Ayo Rofi. B apa A? Ayo, yang lain. Kotak nomor 8. Coba Silvi, coba Silvi. Yang mana Silvi? A, tepuk tangan. Benar tidak? Benar itu. Kotak nomor 9. Coba Bibi. Ayo Bibi. Yang mana? Ah. Oke, selesai kuis kita. Saya selanjutnya mau meminta kalian ada yang mempraktekkan saling memaafkan. Siapa yang mau memerankan? Silakan. Lydia, siap Mama Rofi? Siap, oke. Langsung. Action. Dia mengambil sesuatu. Iya, dia. Aku minta maaf ya Raffi. Tadi waktu bermain, aku tidak sengaja meloloskan sendal istrimu. Aku menyesal sekali. Oh, yang tadi ya. Iya, aku sempat marah karena spion yang kanan pecah. Iya, aku tahu kok. Makanya aku menyesal. Aku takut kamu dimarahin sama bapakmu. Aku siap ganti kalau sekiranya akan jadi masalah buat kamu. Gak apa-apa Lydia, aku maafin kamu kok. Soal spion, nanti sepulang ke rumah kita betulin sama-sama di bengkel, biar aku yang bayar. Makasih Raffi, kamu baik sekali. Sama-sama. Oke. Baik anak-anakku, kita akan mengerjakan tugas
Bapak akan kasih LKPD ini. Tapi sebelum itu, sesuaikan kalian dengan kelompok belajar kalian masing-masing. Bagaimana yang Bapak tentukan pada pertemuan sebelumnya. Ayo. Ayo, pindah, cepetan. Bapak kasih Wiwi tugas cara menumbuhkan sikap saling memaafkan. Di sini dibuka, nak. Silvi, Bapak suruh untuk membuat pantun bersautan saling memaafkan. 2 bait saja, 2 bait ya. Yang kelompok ini, kelompok 3 ini, Bapak kasih tugas mencari manfaat atau hikmah saling memaafkan. Memakai buku kalau nggak ada ya. Pakai bukunya di sini sudah ada, nak dicari di sini. Baik, sesuaikan dengan perintahnya itu, kerjakan. Manfaatkan ChatGPT. Silvi, boleh memanfaatkan ChatGPT sama Wiwi. Tahu caranya? Sesuaikan dengan perintah. 2 bait saja. Salah dan hilaf. Salah dan hilaf. Pakai ChatGPT ya, Wiwi ya. Sudah semua, nak? Sudah. Kita sebelum presentasi ke depan kalian, kita ice breaking dulu. Ya, ice breaking dulu. Bapak pandu. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Tepuk tangan ya. Oke? Berdiri. Ayo berdiri. Oke, 1, 2, 3. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, kulakukan. Aku tahu, aku sadar, aku sadar, aku tahu. Aku sadar, aku tahu, kulakukan. Oke, tepuk tangan. Untuk selanjutnya, presentasi akan dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo dipersilahkan Alia dan kawan-kawan untuk membacakan hasil tugas kalian, hasil kerja kalian. Ayo. Ya, kompak. Rifki lebih rapat ke sana, nak. A. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus? B. Mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Terus? D. Telah meneladani Rasulullah SAW. Terus? D. Silakan selanjutnya kelompok 2. Tentang apa ini? Cara menumbuhkan. Oke. Di sini saja, nggak apa-apa, di tengah. Ayo. Di sini. Ayo dibacakan, mulai. 1. Memahami pentingnya memaafkan. Terus? 2. Belajar empati. Lanjut. 3. Melatih pengendalian diri. 3. Terima kasih. Selanjutnya, ini kelompok terakhir. Ayo disilahkan maju ke depan. Ini biasanya paling seru ini ya. Ya, ayo. Mulai. Burung merpati terbang ke awan. Hingga Oke. sedena di dahan kenari. Salah dan hilaf mohon
Baik, selanjutnya kita mengerjakan tugas. Bapak kasih LKPD selanjutnya. Ini dikerjakan sesingkat-singkatnya. Nah, berisi dialog tadi sebagaimana gambar tadi, 5 gambar yang Bapak perlihatkan ke kalian. Dialog antara Sulaiman dan Lydia. Ya, bagaimana caranya Sulaiman meminta maaf dan bagaimana Lydia memaafkan. Oke. Ini. Langsung dikerjakan, ditulis, dikumpulkan. Langsung dikerjakan. Baca dulu soalnya di atas, itu ada soal di atas. Jangan asal mengerjakan ya. Soalnya dibaca dulu di atas ya. Ada yang sudah? Kalau sudah selesai dikumpulkan, maju ke depan. Satu-satu ya, nah, jadian maju ke sini. Bagus. Bagus. Kalau ini tidak memahami narasinya, bagus, ya bagus, yang Wiwi bagus, bagus, yang Ayah bagus, yang Silvi juga bagus, jawabannya sudah bagus. Ya, baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan LKPD barusan. Bapak mau merefleksi. Kira-kira setelah pembelajaran ini, kalau misalkan ada teman kalian yang berbuat salah pada kalian, apa yang akan kalian lakukan? Memaafkan. Kalau kalian yang berbuat salah pada teman kalian, apa yang akan kalian lakukan? Baik. Oleh karena itu, mungkin selama pembelajaran ini Bapak memiliki kesalahan kepada kalian, Bapak meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan kalian? Terima kasih. Sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini, sangat penting sekali kita dalami dan kita hayati. Setiap kan, seperti Bapak katakan tadi, pasti pernah lupa dan pernah berbuat salah. Namun sebagai orang yang beriman, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus taubat atau meminta dengan sungguh menyesal sungguhan. Sebaliknya kalau ada orang yang berbuat salah pada kita, maka kita harus memaafkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku yang hebat semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebagai pengayaan Bapak akan kasih PR, tugas kelompok buat kalian ya. Kelompok 1 membuat cerita pendek tentang pengalaman saling memaafkan. Kelompok 2 membuat naskah drama, ya, dialog dalam drama yang menceritakan saling memaafkan seperti yang dipraktekkan tadi ya. Tapi jangan sampai sama. Kelompok 3 Bapak kasih tugas untuk mencari dalil ayat atau hadis yang berkaitan dengan meminta maaf atau memaafkan. Sebelum kita tutup pembelajaran ini Bapak,
Bapak minta kalian untuk menyanyikan lagu Jalal karena lagu itu bulan oke, berdiri semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan pembacaan doa. Silakan Nak Rofi untuk memimpin doa. Di sana juga. Oke. Sudah siap, 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku, berikan untuk berbakti doa kepadamu akan kami ilmu agama Islam keduakan jalan istilah dan sehat. Oke, pembelajaran hari ini kita sudahi. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Doa dari Bapak. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah. Akhirnya saya telah menyelesaikan uji kinerja saya untuk menayangkan proses pembelajaran saya bersama kelas 6 SD Negeri Panongan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Mungkin dalam tayangan tadi masih ditemui banyak kekurangan yang kurang berkenan di hati pemirsa. Namun saya sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan video pembelajaran ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi anak-anak didik saya, dan bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.